Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu proyek perpustakaan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Idah Maulid, NIM 1815191080. Nah, dalam proyek perpustakaan ini dapat menginputkan anggota, menginputkan buku, menampilkan data anggota, menampilkan data buku, dan juga meminjam buku. Berikut ini merupakan tampilan berandanya. Kemudian pertama-tama kita harus, untuk meminjam buku kita harus menjadi anggota dulu. Kita klik import anggota. Nah, di sini ada tabel nama anggota, alamat anggota, fakultas, dan nomor HP. Kita isikan saja sesuai keinginan kita. Fakultasnya ini. Apabila sudah diisi, klik kirim. Maka otomatis akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, untuk menambahkan data anggota kembali, tinggal klik tombol ini. Nah, di sini akan kembali ke halaman sebelumnya. Di sini saya tidak akan menginputkan data anggota lagi. Saya langsung menginputkan karena belum ada buku. Saya ingin menginputkan buku dulu. Nama bukunya misalnya Harry Potter. Nama penulisnya misal J.K. Rowling. Penerbitnya Disney. Jenisnya misteri. Kirim ke ini merupakan hasilnya. Di sini kita bisa mengubah statusnya. Nah, umpamanya buku sedang dipinjam akan menampilkan hasil tidak tersedia. Dan apabila belum dipinjam menampilkan hasil tersedia. Nah, saya inputkan buku baru lagi. Di sini namanya Rich Dad and versus Poor Dad. Penerbitnya Nagasaki. Penerbitnya Sin Entertainment Edukasi. Ini merupakan hasilnya. Kemudian saya contohkan untuk meminjam salah satu buku dari daftar ini. Misalnya saya ingin meminjam buku Harry Potter. Klik pinjam. Nah, di sini ada nama peminjam, tanggal pinjam, dan tanggal kembalinya. Kita isikan saja tanggal pinjam, tanggal pengembaliannya, tanggal kembalinya. Karena membutuhkan batas waktunya hanya seminggu, kita isikan saja misalnya tanggal 25, tanggal 20. Klik kirim. Nah, apabila sudah dipinjam, ini merupakan datanya. Ada nama bukunya, nama peminjamnya, dan tanggal kembalinya. Tanggal kembali, tanggal pinjam. Nah, kemudian hanya untuk menghapus buku ini, klik hapus. Nah, di proyek saya ini belum saya isikan bagaimana cara mengembalikan bukunya. Nah,
Selanjutnya adalah membahas codingannya. Yang pertama itu di berandanya, di template-nya deh pertama ya. Nah, di template-nya ini judulnya adalah perpustakaan. Di sini saya isikan link-link dari file-filenya seperti beranda, input anggota, input buku, data anggota, data buku, dan data transaksinya. Setelah itu di rootnya kita bahas form berandanya dulu, beranda.blade.php nya. Ini merupakan codingannya, judulnya beranda. Kemudian saya isikan bacaan selamat datang di perpustakaan dan lain-lainnya. Untuk rootnya di sini saya menggunakan root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas beranda, kemudian menampilkannya di beranda. Yang selanjutnya saya akan membahas input anggota. Maaf sebelumnya, saya sebenarnya di sini membuat 3 migration. Yang pertama itu migration transaksi. Di sini saya membuat tabelnya sesuai isi yang saya inginkan. Ada tabel ID yang sini big increment, artinya otomatis ditambahnya otomatis. Selanjutnya ada nama BK bertipe string, nama P bertipe string, tabel pinjam bertipe date, tabel kembali bertipe date, dan timestamp. Timestampnya ini berfungsi untuk up dan down di database-nya. Yang kedua itu saya membuat migration dengan nama buku. Di sini dalam buku ini terdapat kolom ID yang bertipe big increment, yaitu otomatis bertambah, nama BK bertipe string, penulis bertipe string, penerbit bertipe string, jenis bertipe string, statusnya itu bertipe enum, yaitu tersedia dan tidak tersedia, dan timestamp. Selanjutnya yaitu di migration yang terakhir, saya membuat migration anggota yang berisikan kolom ID-nya, ID AGT, ID underscore AGT yang otomatis increment, nama AGT bertipe string, alamat bertipe string, fakultas bertipe string, HP bertipe big integer, yaitu ini angka ya, big integer ini berupa angka, dan timestamp. Selanjutnya input anggota.blade.php. Ini merupakan tampilan form bagaimana menginputkan anggota. Di sini judulnya input. Kemudian saya membuat kolom input data anggota yang berisikan nama anggota. Di nama anggota ini berisikan nama underscore AGT. Kemudian yang kolom kedua itu alamat anggota.
kolom fakultas yang berisikan value fakultas. Di sini saya mengisikan option ya, yaitu fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas bahasa dan seni, dan fakultas hukum. Yang terakhir itu ada kolom nomor HP yang saya isikan value-nya HP. Nah, kemudian di controllernya itu ada data AGT. Di sini saya membuat kelas data AGT con, di mana dalam kelas data AGT con ini saya membuat public function show yang berfungsi untuk menampilkan anggota. Di sini ada data anggota, membaca data anggota dari database anggota, view data anggota per anggota, dan membaca data anggota. Kemudian untuk menampilkan hasil inputannya, saya membuat public function yang bernama show input. Di sini saya mengisikan suruhan return view, yaitu menampilkan input anggota. Nah, untuk menampilkan anggotanya, terlebih dahulu terdapat proses anggotanya yang dinama proses anggotanya. Saya membuat public function proses AGT form, di mana yang berfungsi untuk membaca atau menampilkan AGT yang bervalue anggota baru. AGT menampilkan nama underscore AGT menampilkan alamat, AGT menampilkan fakultas, AGT menampilkan HP, dan kemudian apabila sudah diinputkan kita save. Setelah di save, kita kembali lagi, yaitu menggunakan return redirect ke kelas data anggota dengan verifikasi sukses, tambah data anggota berhasil. Rootnya yaitu di sini adalah rootnya, root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas data anggota ke data AGT con, public function data AGT con di public function show. Nah, selanjutnya root get mendapatkan nilai dari kelas input anggota ke kelas data AGT con di public function show input. Kemudian root post yaitu menampilkan nilai dari kelas proses AGT form ke kelas data AGT con di public function proses AGT form. Kemudian untuk menghapus anggota, di sini saya membuat root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas hapus anggota berupa ID dari anggota tersebut
ke kelas data AGT_count, yaitu pada public function hapus anggota. Controllernya, kemudian saya buat controllernya, yaitu di sini saya membuat kontrolnya yang membuat berupa public function hapus anggota. Yang dilihat itu ID-nya, yaitu membaca data underscore anggota sama dengan anggota, menemukan ID yang ingin dihapus di sini, kemudian mereturn redirect atau menampilkan kembali ke kelas data anggota dengan verifikasi data berhasil dihapus. Kemudian di sini data anggota ini merupakan template atau tampilan data anggotanya. Di sini saya beri judul data anggota yang berisikan kolom ID, nama anggota, alamat, fakultas, nomor HP, aksi. Kolom-kolom ini terhubung di dalam database dibaca sebagai $AGT nama underscore AGT untuk nama nama anggota. Untuk kolom alamat di sini dibaca database alamat, fakultas dibaca fakultas, nomor HP dibaca HP, dan aksi itu dibaca sebagai ini. Dalam aksi itu terdapat eksekusi, yaitu hapus anggota. Selanjutnya input buku. Nah, ini merupakan template dari input bukunya. Saya beri judul input. Kemudian saya buat kolom di sini, ada nama buku yang bervalue nama BK, nama underscore BK, kolom penulis yang bervalue penulis, kolom penerbit yang bervalue penerbit, dan kolom jenis buku yang bervalue jenis. Kemudian membuat tombol kirim. Di sini saya membuat tombol validasi kirim. Nah, kemudian saya membuat controllernya. Ini merupakan controllernya. Saya membuat kelas data buku count yang berisi public function show yang berfungsi untuk menampilkan data buku dalam database tabel buku, mendapatkan nilainya, kemudian mereturn view atau menampilkan kembali di kelas data buku, variabelnya buku, menampilkannya data buku. Kemudian juga saya membuat public function show input yang berfungsi untuk menampilkan buku yang berhasil tambahkan, kemudian mereturn view menampilkan kembali di kelas input buku. Kemudian saya membuat public function proses buku form, itu untuk memproses buku yang ingin
kolom fakultas yang berisikan value fakultas. Di sini saya mengisikan option ya, yaitu fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas bahasa dan seni, dan fakultas hukum. Yang terakhir itu ada kolom nomor HP yang saya isikan value-nya HP. Nah, kemudian di controllernya itu ada data AGT. Di sini saya membuat kelas data AGT con, di mana dalam kelas data AGT con ini saya membuat public function show yang berfungsi untuk menampilkan anggota. Di sini ada data anggota, membaca data anggota dari database anggota, view data anggota per anggota, dan membaca data anggota. Kemudian untuk menampilkan hasil inputannya, saya membuat public function yang bernama show input. Di sini saya mengisikan suruhan return view, yaitu menampilkan input anggota. Nah, untuk menampilkan anggotanya, terlebih dahulu terdapat proses anggotanya yang dinama proses anggotanya. Saya membuat public function proses AGT form, di mana yang berfungsi untuk membaca atau menampilkan AGT yang bervalue anggota baru. AGT menampilkan nama underscore AGT menampilkan alamat, AGT menampilkan fakultas, AGT menampilkan HP, dan kemudian apabila sudah diinputkan kita save. Setelah di save, kita kembali lagi, yaitu menggunakan return redirect ke kelas data anggota dengan verifikasi sukses, tambah data anggota berhasil. Rootnya yaitu di sini adalah rootnya, root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas data anggota ke data AGT con, public function data AGT con di public function show. Nah, selanjutnya root get mendapatkan nilai dari kelas input anggota ke kelas data AGT con di public function show input. Kemudian root post yaitu menampilkan nilai dari kelas proses AGT form ke kelas data AGT con di public function proses AGT form. Kemudian untuk menghapus anggota, di sini saya membuat root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas hapus anggota berupa ID dari anggota tersebut
ke kelas data AGT_count, yaitu pada public function hapus anggota. Controllernya, kemudian saya buat controllernya, yaitu di sini saya membuat kontrolnya yang membuat berupa public function hapus anggota. Yang lihat itu ID-nya, yaitu membaca data underscore anggota sama dengan anggota, menemukan ID yang ingin dihapus di sini, kemudian mereturn redirect atau menampilkan kembali ke kelas data anggota dengan verifikasi data berhasil dihapus. Kemudian di sini data anggota ini merupakan template atau tampilan data anggotanya. Di sini saya beri judul data anggota yang berisikan kolom ID, nama anggota, alamat, fakultas, nomor HP, aksi. Kolom-kolom ini terhubung di dalam database dibaca sebagai $AGT nama underscore AGT untuk nama nama anggota. Untuk kolom alamat di sini dibaca database alamat, fakultas dibaca fakultas, nomor HP dibaca HP, dan aksi itu dibaca sebagai ini. Dalam aksi itu terdapat eksekusi, yaitu hapus anggota. Selanjutnya input buku. Nah, ini merupakan template dari input bukunya. Saya beri judul input. Kemudian saya buat kolom di sini, ada nama buku yang bervalue nama BK, nama underscore BK, kolom penulis yang bervalue penulis, kolom penerbit yang bervalue penerbit, dan kolom jenis buku yang bervalue jenis. Kemudian membuat tombol kirim. Di sini saya membuat tombol validasi kirim. Nah, kemudian saya membuat controllernya. Ini merupakan controllernya. Saya membuat kelas data buku count yang berisi public function show yang berfungsi untuk menampilkan data buku dalam database tabel buku, mendapatkan nilainya, kemudian mereturn view atau menampilkan kembali di kelas data buku, variabelnya buku, menampilkannya data buku. Kemudian juga saya membuat public function show input yang berfungsi untuk menampilkan buku yang berhasil tambahkan, kemudian mereturn view menampilkan kembali di kelas input buku. Kemudian saya membuat public function proses buku form, itu untuk memproses buku yang ingin
buku baru yang ingin dibuat, yang mengambil nilai membaca nilai nama underscore BK, membacanya dengan nama underscore BK, penulis membaca penulis, value penulis menjadi penulis, penerbit menjadi penerbit, jenis menjadi jenis, statusnya itu di sini karena belum ada yang dipinjam jadi tersedia. Database tabel yang dihubungkan adalah tabel buku, yaitu insert memasukkan nilai di value yang bervalue nama BK, nama underscore BK, membaca nama underscore BK, penulis membaca penulis, penerbit membaca penerbit, status membaca status, jenis membaca jenis. Kemudian di sini menampilkan data underscore buku yang terhubung di tabel buku, mendapatkan nilai, kemudian menampilkan kembali di kelas data buku dengan variabel buku dan membaca nilai data buku. Nah, selanjutnya itu rootnya ini saya membuat root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas data buku ke kelas data buku, yaitu pada public function show. Kemudian root get yaitu untuk mendapatkan nilai dari kelas input buku ke kelas data buku count, yaitu pada public function show input. Kemudian untuk menampilkannya saya membuat return post, yaitu menampilkan kelas proses buku form ke data buku count, yaitu pada public function proses buku form. Kemudian untuk di sini saya membuat root get hapus buku, untuk menghapus buku, yaitu mendapatkan nilai dari public function hapus buku berupa ID-nya ke data buku count, yaitu pada public function hapus buku. Ini merupakan controllernya. Ini saya membuat public function hapus buku yang dicari itu ID-nya. Nah, kemudian membaca data underscore buku bernilai buku, menemukan ID-nya, kemudian mendelete-nya. Setelah itu menampilkan kembali pada kelas data buku dengan verifikasi data berhasil dihapus. Nah, setelah itu untuk menampilkan seluruh buku yang telah diinputkan, saya membuat template data buku yang berjudul data buku. Di sini saya membuat kolom ID, nama buku, nama penulis, penerbit, jenis buku, status, dan aksinya yang dibaca dalam database variabel bertipe buku as $BK. Yang dibaca itu bervalue nama underscore BK, kolom nama buku dibaca sebagai value nama underscore BK, nama penulis sebagai penulis, penerbit sebagai penerbit, jenis buku sebagai jenis, statusnya sebagai status, dan aksinya itu
ada sini ada hapus buku, status buku, yaitu untuk menampilkan statusnya apakah tersedia atau tidak. Sini saya membuat tombol juga input peminjaman untuk melakukan peminjaman, dan terakhir itu untuk hapus buku, untuk menghapus buku tersebut. Nah, selanjutnya yaitu detail ini saya bahas gini dulu. Input peminjaman ini apabila meminjam buku, ini merupakan template-nya yang diberi judul input. Di sini saya membuat kolom yang bernama buku, yang bervalue nama BK. Di sini value-nya merupakan variabel buku sebagai nama BK, nama underscore BK. Kemudian nama peminjam bervalue nama underscore P, tanggal pinjam bervalue pinjam, tanggal kembali bervalue kembali. Kemudian membuat tombol kirim. Nah, untuk controllernya sini ada transaksi. Saya membuat controller transaksi count, class transaksi count yang berisikan public function show untuk menampilkan data, untuk menampilkan transaksi, yaitu membaca data underscore transaksi berupa transaksi yang ditampilkan itu semuanya, kemudian menampilkan kembali di kelas data transaksi, variabelnya transaksi, dan yang dibaca itu data underscore transaksi. Kemudian saya juga membuat public function show input, yaitu mencari ID-nya, menampilkan menampilkan transaksi yang berhasil dimasukkan, membaca data buku, data underscore buku bervalue buku, menemukan ID-nya. Kemudian sebelum menampilkan itu ada public function process form. Di sini yang diproses itu adalah $TRS atau transaksi baru. Kemudian dolar yang dibaca TRS berupa value nama BK. Kemudian $TRS nama P bervalue nama P, $TRS bervalue pinjam, $TRS bervalue kembali. Kemudian apabila sudah diproses, di save, kemudian menampilkan kembali pada kelas data transaksi dengan verifikasi sukses, data tambah data anggota berhasil. Untuk rootnya, ini merupakan rootnya mana root. Nah, di sini saya membuat root get, yaitu mendapatkan nilai dari kelas data transaksi ke kelas transaksi count, yaitu pada public function show. Dan root get yaitu mendapatkan nilai dari kelas input peminjaman yang berupa ID-nya ke kelas transaksi count, yaitu pada public function show input. Dan untuk prosesnya saya membuat root post, yaitu menampilkan nilai yang berada di kelas proses form ke kelas transaksi count, yaitu pada public function process form. Di sini saya juga membuat root get, yaitu untuk menghapus data, yaitu mendapatkan
ini merupakan controllernya. Yang dihapus itu berupa ID, menampilkan data underscore transaksi bernilai transaksi, kemudian menemukan ID yang ingin dihapus, kemudian mereturn redirect atau menampilkan kembali pada kelas data transaksi dengan verifikasi data berhasil dihapus. Nah, untuk menampilkan data yang sudah berhasil diinput data transaksi, di sini saya membuat template data transaksinya seperti template sebelumnya di data buku, data anggota. Ya, sekian demo project saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Benar itu, Bang.